Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang AES, Advanced Encryption Standard. Kami di kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Nurajib Pratama, rekan saya yang kedua ada Friend PKG, yang ketiga ada Bayhaki, yang keempat ada Kakak Naura Sabrina. Di sini kami ingin menjelaskan tentang metode yang ada di AES. Kami akan menjelaskan tentang definisi AES, algoritma AES, dan cara penerapan yang ada di AES. Oke. Langsung saja kita ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Frian Pakage. Oke, next teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Yudi Pakage dengan NIM 2205102028. Jadi teman-teman, mari kita tahu sama-sama apa itu AES atau definisi dari AES. Jadi LAES atau Reverse Encryption Standard adalah sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi data. AES adalah algoritma blok, yang berarti ia mengenkripsi data dalam unit yang disebut blok. Ukuran blok AES adalah 128 bit, sementara panjang kunci dapat bervariasi dengan 3 opsi, yaitu yang pertama 128 bit, yang kedua 192 bit, dan yang terakhir yang ketiga adalah 256 bit. Adalah standar enkripsi yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk mengamankan data dalam berbagai aplikasi dan sistem. Bayangkan, AES sebagai sebuah game yang sangat kuat untuk melindungi data Anda. Dan yang selanjutnya adalah sejarah singkat dari AES. Jadi pada tahun 1977, NIST National Institute Standard and Technology memperkenalkan DS atau Data Encryption Standard sebagai standar enkripsi. Namun, seiring berjalan waktu, DS tidak dianggap cukup aman karena panjang kuncinya yang hanya 56 bit. Selanjutnya pada tahun 1997, National Institute Standard and Technology NIST Amerika Serikat mengadakan kompetisi untuk mencari algoritma enkripsi baru yang lebih kuat dan efisien untuk menggantikan DS. Tujuannya adalah untuk mengembangkan standar enkripsi baru yang lebih aman dan efisien. Kompetisi ini menarik banyak peserta dari seluruh dunia dengan berbagai algoritma yang diajukan. Selanjutnya adalah akan dipresentasikan oleh kawan saya yaitu Bayhaki. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara kerja AES. AES bekerja dengan membagi data yang akan dienkripsi ke dalam blok-blok berukuran 128 bit. Setiap blok data ini kemudian diproses melalui beberapa putaran transformasi yang melibatkan substitusi, pergantian, dan penggabungan. Proses enkripsi AES terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan dalam putaran atau round. Jumlah putaran tergantung pada panjang kunci. 128 bit kunci sebanyak 10 putaran, 192 bit kunci sebanyak 12 putaran, dan 256 bit kunci sebanyak 14 putaran. AES menggunakan tabel substitusi yang disebut S-box. Tabel ini berfungsi untuk menggantikan setiap byte dalam blok data dengan byte yang sesuai untuk meningkatkan keamanan. S-box dirancang untuk memberikan sifat non-linear dan memastikan bahwa perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan besar pada output. Selanjutnya, algoritma AES. Di sini, pada gambar di sini dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam setiap putaran ada add round keys, shift rows, mix columns, dan sub bytes. Yaitu pada add round key dijelaskan bahwa
Adronki mengkombinasikan blok data dengan kunci putaran saat ini menggunakan operasi XOR, yang mana berfungsi membuat lebih kompleks dan sulit untuk dilacak. Dan subbytes, yaitu setiap byte-nya dalam blok data digantikan oleh byte yang sesuai dari S-box. Dan itu merupakan langkah non-linear, yang mana berfungsi untuk memberikan non-linearitas pada enkripsi, membuat hubungan antara input dan output menjadi tidak linear. Dan shift rows, yaitu menggeser baris-baris dalam blok data. Baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 byte ke kiri, baris ketiga digeser 2 byte, dan baris keempat digeser 3 byte. Ini menciptakan percampuran data, yang mana menyebarkan bit-bit informasi di seluruh byte dan meningkatkan difusi. Dan juga ada mix columns, yaitu menggabungkan data dalam kolom untuk memperkuat percampuran. Setiap kolom data diperlakukan sebagai polinomial dan dikalikan dengan polinomial tetap. Dan pada putaran terakhir, langkah mix columns dihilangkan. Proses diakhiri dengan langkah Adronki terakhir. Teman-teman, saya akan menjelaskan atau melanjutkan yang disampaikan oleh teman saya Bayhaqi. Di sini ada 3 tabel. Sebelum melakukan enkripsi data, kita menggunakan 3 tabel ini. Pertama itu ada tabel ASCII. ASCII ini atau American Standard Code, tabel pertukaran data. Yang kedua ada tabel Xbox. Fungsi tabel Xbox ini transposisi data dalam proses enkripsi dan deskripsi dalam pertukaran data. Yang ketiga ada tabel RCON, memberi nilai konstanta setiap ronde dalam proses enkripsi. Ketiga tabel ini kita akan gunakan untuk perhitungan. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan bilangan desimal, heksadesimal, biner, dan karakter. Untuk bilangan desimal itu terdiri dari 1 heksa sama dengan 4 bit. Jika dua bilangan, maka heksadesimal terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Nah, lanjut teman-teman. Sebelum tahap enkripsi, kita perlu menyiapkan plain text. Nah, jadi kami dari kelompok 3 ini plain text-nya itu atau studi kasusnya itu mengambil dari keempat nama kami, dari gabungan keempat nama kami. Yang pertama yaitu ada Nuraji Pratama, yang kedua Naura Sabrina, yang ketiga ada Bayhaqi, yang keempat ada Yunor Pakage. Nah, di sini menggunakan 16 karakter. Kenapa harus 16 karakter? Karena AES itu bekerja pada 128 bit. Jadi kami karakter itu mengambil dari 4 nama kami ini, yaitu pertama Ajit, Naura, Bay, Neon, yang berjumlah ada 16 karakter. Nah, di sini ada tabel atau blok plain text 4x4. Jadi 4x4 itu adalah 16. Di sini juga kita menggunakan bilangan heksadesimal, yang dimana untuk mengubah nama plain text ini ke tabel ASCII. Nah, urutannya juga dia menurun, habis itu atas, menurun lagi, juga begitu sampai akhir. Dimulai dengan A itu di tabel ASCII adalah 41. Nah, di sini ini karakter diubah ke bilangan heksa. Oke, gimana untuk kelanjutan Ronki 1? Kita sudah
Di sini setelah karakter ini diubah ke tabel ASCII, kita akan mencari nilai RON Q1. Bagaimana kita mencari RON Q1? Itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kakak Naura Sabrina. Oke, next lanjut saya serahkan kepada Kakak Naura Sabrina. Thank you. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus AS yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Nur Azir Pratama. Langsung saja, di sini ada hasil dari plain text dari kata Naura by Azir Pion. Ada 41, 5E, 49, 44, dan seterusnya. Kita akan mencari proses pembangkitan RON-Q pertama. Nah, untuk memulai proses pencarian RON-Q pertama ini dimulai dari kolom pertama. Nah, untuk kolom yang keempat ini kita akan melakukan row, yaitu penyusunan ulang atau rotasi. Jadi bait yang paling atas ini dipindah ke paling bawah. Nah, ini hasilnya jadi 49, 4F, 52, 4E. Lalu hasil dari row ini diubah ke tabel Xbox. Nah, ini adalah tabel Xbox ya. Jadi 49 ini kita ubah ke Xbox jadi 49 ini 3B, 4F, 4F, 84, 52, 52 ini 00 ya. 4F, 4E, 2F. Nah, kolom yang pertama ini diturunkan ke bawah, lalu di XOR dari hasil yang sudah di Xbox tadi, lalu di XOR lagi ke tabel ERCON. Nah, karena kita mencari RON-Q pertama, kita memakai tabel ERCON yang pertama, yaitu 01, 00, 00, 00. Nah, ERCON ini dilakukan atau dipakai pada kolom pertama saja. Kolom kedua, ketiga, keempat itu tidak usah dipakai lagi. Nah, untuk peng-XOR-annya ini dari setiap kolom baris pertama dahulu yang dilakukan, yaitu 41 XOR ke 3B XOR ke 01. Nah, sebelum itu kita harus mengubah dulu ke biner ya. Contohnya ini 41 XOR ke 3B. Contohnya 4 binernya itu 01 00 1 binernya 00 01 sorry 3 binernya 0011 B binernya 1011. Nah, lalu di XOR kan. Nah, ini hasil XOR-nya. Lalu hasil XOR-nya ini di XOR kan lagi ke ERCON-nya ini. Lalu hasilnya 0011 1010. Nah, dalam biner ini adalah angka 3 dan A. Jadi untuk yang pertama ini ada 3A. Untuk yang kedua ada 5A ke 84 dan 00. 5 binernya 0101, A binernya 1010, lalu 8 binernya 1000, 4 binernya 0100. Nah, sama seperti tadi kalau ini 0 tidak usah lagi dijumlahkan juga ke ERCON-nya. Jadi hasilnya ini ada DE ya. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi, 49 di XOR ke 00 hasilnya 49, 44 di XOR ke 2F hasilnya 6D. Nah, untuk langkah untuk kolom yang kedua ini sama seperti tadi. Kolom kedua di XOR dari hasil kolom pertama tadi, yaitu 3A, DE, 49, 6B. Nah, ini 3A XOR ke 4E diubah dulu ke biner, lalu di XOR kan. 3 binernya 0011, A binernya
1010, 4 binarnya 0100, E binarnya 1110. Nah, ini hasil dari XOR-nya, yaitu 74. Dilakukan yang sama pada pada baris kedua sampai keempat, yaitu hasilnya DE XOR keempat 1 yaitu 9F, 49 XOR ke 55 1C, 6D XOR ke 52 yaitu 39. Nah, selanjutnya kita akan mencari ronki 1 pada kolom ketiga ini ya, yaitu 41, 42, 41, 59, sama seperti tadi di XOR ke hasil dari kolom kedua yang tadi kita cari, yaitu 74, 9F, 1C, 39. Nah, ini kolom ketiga hasilnya ada 35, DD, AD, 60. Nah, untuk kolom yang terakhir ini, kolom keempat ada 4E, 49, 4F, 52 di XOR dengan hasil yang kolom ketiga tadi, yaitu 35, DD, AD, 60. Hasilnya adalah 7B, 94, E2, 32. Nah, ini hasilnya jadi ada 3A, DE, 49, 6B, 74, 9F, 1C, 39, 35, DD, AD, 60, 7B, 94, E2, 32. Nah, berikutnya ini ada ronki dari 1 sampai 10 dari plain text yang tadi, Azid Naura Bainior. Nah, ini tampilannya ronki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai definisi AS, algoritma AS, cara kerja dan penerapan AS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.